salam sejahtera. Wah, Mas Dono. Kami hormati Dr. Nining beserta timnya dari konsultan sendiri dan dari pembangunan Mbak Weni, dari Perindak, Mas Bambang, dari PJM, dari Kecamatan, Kelurahan, PUPR juga dari Rawuh, dari Mas Adi juga Rawuh. Terima kasih sebelumnya atas kerawan Bapak Ibu semuanya. Kami paham kondisi akhir tahun seperti ini, ya wah sangat padat, sangat sibuk ya. Saya yakin mungkin Bapak Ibu sekalian juga barengan dengan undangan yang lain. Terima kasih sekali sudah menyempatkan diri untuk menghadiri ini. Jadi Bapak Ibu sebagai tim teknis ini kami undang untuk memberikan masukan yang terakhir ya. Ini saat ini sudah masuk ke paparan akhir yaitu Masterplan Sonata. Sebagaimana kita ketahui dalam revisi RTRW yang sekarang sudah disetujui substansinya oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, kawasan Sonata perubahan peruntukannya diubah ya dari kawasan pergudangan menjadi perdagangan dan jasa. Itu saja ini kita harus menyesuaikan dengan kaitan dengan master plan. Selain itu kawasan Sonata juga banyak bersinggungan dengan program strategis nasional, PSN nasional ya. Ada nanti ada exit tol di selatan terminal dan juga stasiun integrated station kereta api dan juga moda angkutan darat. Nah ini di sana ke depan nanti akan menjadi kawasan sangat strategis karena mungkin ke depan akan banyak terjadi pertumbuhan khususnya kaitan dengan aspek perdagangan dan jasa. Baik, mungkin sebelum kita diskusi mohon silahkan monggo dari konsultan kita memaparkan hasil dari laporan akhir ini tentu berdasarkan masukan juga dari pendahuluan dana antara. Monggo waktu kami. Terima kasih. Monggo Pak Iwan. Selamat pagi. Terima kasih atas kerawan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan kami dari konsultan ingin memaparkan apa yang sudah kita kerjakan. Setelah sebelumnya kita sudah membuat laporan pendahuluan dan antara. Hari ini kami akan memaparkan draft laporan akhir di mana nanti yang akan kami sampaikan adalah sejak pendahuluan, lalu zona pengawasan, arahan desain dan indikasi programnya. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini, hari ini kami masih membuka diri nantinya untuk berdiskusi dan memberikan masukan, terutama nanti dari arahan desain dan indikasi programnya, terutama dari OPD atau SKPD terkait yang nantinya bersinggungan dengan pekerjaan ini dengan program-program Bapak Ibu sekalian yang mungkin sudah direncanakan di kawasan Soekarno-Hatta yang biasanya di Desember ini atau awal tahun nanti sudah keluar program-program untuk tahun depan. Nah ini overview paparan pendahuluan dan antara kita sudah lakukan sampai pada tahap isu strategis kawasan dan analisis pengembangan kemarin. Berikutnya adalah fokus perencanaan kawasan di Soekarno-Hatta. Secara singkat akan kami jelaskan bahwa ini merupakan review perencanaan sebelumnya karena melihat kondisi dan perkembangan aktual saat ini di mana banyak sekali perencanaan yang terjadi untuk tahun depan atau tahun-tahun berikutnya. Kita akan mengantisipasi, oleh karena itu itulah latar belakang kenapa kita harus melakukan review atau meninjau kembali master plan sebelumnya. Hal yang kita lakukan mulai dari identifikasi potensi kawasan, lalu dari kita menganalisis pemanfaatan lahan, zonasi dan peruntukan lahannya, lalu zonasi dan kita membuat ilustrasi serta arahan pengembangan
yang berupa program-program kegiatan. Seminar ini Yang pertama adalah pola kawasan, di mana kita ketahui bersama bahwa Soekarno-Hatta itu sudah menurut ADRW sudah diletakkan dan difungsikan sebagai kawasan perdagangan dan jasa. Namun di sana juga ada banyak pemukiman dan ada sungai yang harus kita lestarikan bersama. Juga ada potensi wisata kampung dan ziarah juga di sana. Lalu juga ada maneh-maneh kawasan yang akan tumbuh di sana, mulai dari exit tol, lalu ada terminal di kota, dan dilalui juga oleh jalur kereta api Jogja Borobudur. Nah ini harus kita antisipasi juga sekarang. Nah, zona pengembangan kawasan yang sudah kita buat, kita bisa lihat ada 7 zona yang kita rekomendasikan. Yang pertama adalah zona pertama itu adalah zona pemukiman, di mana fungsinya adalah untuk pemukiman penduduk dan RTH atau ruang terbuka hijau. Lalu di zona kedua kita peruntukkan untuk pemukiman dan pariwisata. Karena di sana ada Sungai Helo dan ada kampung wisata juga yang sudah berkembang di sana. Ada kampung wisata dan wisata ziarah. Lalu zona ketiga ini di sisi kiri yang kemarin mendapat masukan di paparan-laporan antara, kita juga harus memikirkan sisi sebelah kiri, tidak hanya sisi sebelah kanan saja. Zona ketiga itu berupa zona hijau yang berupa persawahan, hutan rakyat, RTH yang beberapa juga sudah digunakan untuk agrowisata dan sempadan sungai. Zona keempat ini ditetapkan sebagai zona perdagangan. Ada ke depan ada pasar induk Kota Magelang, ada di sana. Lalu zona 5 ini kita tetapkan sebagai zona pariwisata, di mana di sana ada sudah ada wisata tepian sungai, RTH dan ruang kreatif komunitas nantinya akan kita usulkan seperti itu. Zona 6, kita lihat di sini zona 6 adalah zona jasa, di mana nantinya ada terminal interchange moda. Jadi alangkah padat sekali di kawasan Jalan Soekarno-Hatta ini. Berikutnya yang terakhir adalah di mana banyak didominasi oleh pertokoan, kantoran, industri maupun pendidikan. Nah ini ilustrasi yang akan kita usulkan nantinya. Yang pertama adalah zona pemukiman, di mana pemukiman yang baik tentu saja harus banyak terdapat ruang terbuka hijau, tempat aktivitas untuk bersosialisasi dan anak-anak, dan kampung hijau untuk akan lebih sehat. Juga terdapat fasilitas-fasilitas umum untuk masyarakat yang tinggal di sana. Lalu zona 2 tadi berupa pemukiman dan pariwisata. Banyak sekali usulan-usulan untuk mengembangkan sebuah kampung wisata yang sangat menarik untuk digambar. Juga ada kunjungan yang sudah ramai pada waktu tertentu, di mana di sana ada makam Kiai Dudo. Ini kita juga harus mengantisipasi wisata ziarah yang mengunjungi makam Kiai Dudo ini. Lalu sebagai zona penyangga resapan air dan zona terbuka hijau, kawasan terbuka hijau, ini di zona 3 berupa tegalan. Sedapat mungkin akan kita lestarikan sawah ini supaya ke depan itu tidak tata guna lahannya tidak berubah fungsi menjadi fungsi yang lain. Lalu yang tadi zona perdagangan, ilustrasinya sudah
ada karena ada pasar induk Kota Magelang yang akan dikembangkan nantinya di zona 4 ini, dimana kita tahu bahwa sebuah pasar induk terutama pasti akan membuat banyak adanya kemacetan, lalu ada penumpukan sirkulasi kendaraan, truk-truk pengangkut sayuran dan sebagainya. Nah, itu harus nanti kita antisipasi untuk ditata. Berikutnya adalah kita memiliki potensi yang bagus juga berupa Sungai Elo, di mana sudah dikembangkan untuk kegiatan pariwisata. Kita punya Sungai Elo itu untuk mempercantik dan meningkatkan kualitas lingkungan. Kita bisa mendesain sebaik mungkin, di mana banyak kawasan di dunia atau di luar sana yang sudah sangat berhasil dalam mengembangkan wisata tepi sungai. Berikutnya di zona 6 tadi, ini ilustrasi untuk terminal interchange moda, di mana semua moda transportasi nanti pusatnya di sini, bisa berganti moda apapun dan kemanapun. Nah, ini sangat strategis sekali. Misalnya TIC-nya nanti juga akan ditempatkan di sini. Ya, berbagai informasi showroom kerajinan itu juga nanti utamanya bisa ditempatkan di sini. Lalu zona perdagangan dan jasa, kita ketahui sudah ada Grand Victor di sini, dan itu jika kawasan Soekarno-Hatta ini berkembang, pasti kawasan perdagangan dan jasa ini juga akan semakin ramai ke depan. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi secara ringkas bagaimana pembagian zona-zona kawasan di Soekarno-Hatta. Berikutnya adalah arahan dan desain pengembangan kawasan yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Bimantoro. Ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan tentang latar belakang dan berbagai macam kesalahan yang muncul, termasuk zonasi yang dimunculkan yang ada dengan segala macam potensi yang sudah terbangun ya sebenarnya di hampir terbangun atau terbangun di kawasan Soekarno-Hatta. Sekarang kita mulai masuk ke bagaimana kawasan Soekarno-Hatta itu nantinya akan kita kembangkan. Intinya tetap sama, yaitu mewadahi semua potensi yang ada serta mengurangi resiko dari pengembangan itu sendiri. Karena kita tahu bahwa kawasan Soekarno-Hatta kawasan yang padat, belum lagi nanti ditambah dengan rencana dari nasional ketika akan ada jalur tol yang masuk ke situ, terus ada pelebaran jalur interchange moda gitu ya, otomatis nanti akan banyak sekali sirkulasi manusia, barang ataupun moda transportasi yang ada di sana. Maka kita harus benar-benar menata itu sebaik-baiknya. Nah, sebelum masuk ke sana, kita mundur terlebih dahulu, kita angkat ke atas, yaitu masalah visi dan misi. Walaupun ini kemarin juga sudah saya jelaskan, tetap visi dan misinya tetap tidak ada perubahan, sama seperti kemarin, mewujudkan kawasan Soekarno-Hatta sebagai kawasan perdagangan, jasa, berwawasan lingkungan ya, mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada 3 hal yang harus kita garis bawahi di sini. Berwawasan lingkungan berarti tidak merusak lingkungan. Kedua, mendorong pembangunan daerah, berarti untuk kesejahteraan bersama, ujung-ujungnya tetap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, dari visi tersebut nanti akan diterjemahkan dalam bahasa misi dan bahasa program. Dari visi tersebut maka mewujudkan sebuah misi, tiga hal juga misinya, membentuk kawasan, memperkuat fungsi kawasan sebagai pendukung perdagangan,
yang berwawasan nasional, lalu menciptakan kawasan perdagangan jasa dalam kerangka kegiatan perdagangan dan pariwisata dalam skala pelayanan regional ataupun nasional. Karena yang akan kita hadapi adalah jalur tol yang itu bukan tol regional tapi tol nasional. Lalu yang ketiga, menciptakan kawasan yang aman, nyaman, ramah lingkungan melalui penataan berbagai elemen perancangan kawasan yang ada di dalamnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, mulai dari tata guna lahan yang ada di sana, lalu intensitas ruang kawasan, bentuk dan masa bangunan yang ada di sana, lalu sirkulasi dan perparkiran, ruang terbuka, signage serta konservasi. Hal-hal itu yang nanti akan menjadi concern kita, akan menjadi hal yang benar-benar kita perhatikan untuk mengembangkan kawasan ini sebagai dasar dari review master plan yang akan kita laksanakan. Nah, kemarin masih sama ada dari hal tersebut ketika kita berikan lebih lanjut dari hasil analisis, maka dimunculkan arahan bahwa penataan zonasi dengan 3 prioritas zonasi. Yang pertama perdagangan jasa, yang kedua pariwisata, yang ketiga perkantoran. Itu dari sisi land use. Lalu yang kedua penyediaan dan penataan ruang hijau. Lalu yang ketiga penyusunan intensitas ruang kawasan ya. Lalu penentukan zona kawasan. Lalu yang keempat pengembangan pasar induk untuk memperkuat peruntukan perdagangan dan jasa. Lalu yang kelima penataan sirkulasi dan parkir yang memadai. Karena itu vital, sirkulasi dan parkir itu nanti akan kelihatan muka dari ruang itu dari sirkulasi dan parkir. Ketika sirkulasi dan parkir bagus, maka ruang yang tercipta di sana juga akan nyaman bagi orang yang tinggal di sana. Ketika sirkulasi dan parkir itu tidak bagus, maka semuanya akan berantakan walaupun ruang dibuat baik-baik. Lalu penataan zona yang mendukung rencana pengembangan tol, flyover serta jalur kereta api. Itu dari sisi tata guna lahan. Lalu yang kedua dari sisi intensitas ruang kawasan. Ada 3 hal: perdagangan jasa, pariwisata, dan tegalan persawahan yang masih ada di sana. Ini semuanya mengarah pada visi misi tadi. Harus sesuai dengan kaidah lingkungan, harus sesuai dengan mensejahterakan masyarakat dan pembangunan daerah. Intinya seperti itu, mulai dari penetapan KDB, KDH 10%, lalu sistem perparkiran di dalam bangunan, perparkiran di pinggir jalan, itu terutama untuk barang dan jasa. Lalu untuk yang pariwisata, mulai KWT, KDB, KDH, tinggi bangunan, jarak batas bangunan terhadap sempadan, itu harus benar-benar diperhatikan sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Semua sudah diatur dalam undang-undang. Lalu yang ketiga ada tegalan di situ, ada persawahan, pengawanan dan perlindungan dengan mempertahankan luasan RTH, ruang terbuka hijau, taman dan hutan kota. Karena terkadang dalam sebuah kota, taman kota dan hutan kota itu terkesampingkan. Lalu penambahan luasan lahan untuk RTH, ya, sapu hijau secara bertahap. Lalu penataan pemeliharaan RTH itu sendiri. Jadi di dalam tegalan persawahan hijau ini lebih pada perlindungan terhadap ruang terbuka hijau itu sendiri, karena fungsi ruang terbuka hijau dalam penataan kota sangat penting sekali. Sampai di sini penanaman dan pemeliharaan pohon ya, pohon jenis pelindung, peneduh dan tanaman hias, biar tidak ketika itu menjadi pohon pelindung, ketika itu menjadi pohon peneduh, ketika itu menjadi pohon tanaman hias, tidak saling tumpang tindih sehingga bisa kelihatan lebih bagus. Lalu selanjutnya masalah masa bangunan, bentuk bangunan itu ada beberapa arahan. Lalu mulai dari masa bangunan yang terorganisasi ya dengan baik sehingga kawasan pengembangan dan sekitarnya itu kelihatan lebih bagus. Lalu pengelolaan fasad atau muka dari kawasan itu sendiri yang memberikan ciri dan citra kawasan. Kemudian ada masukan juga tentang fasad yang dihubungkan dengan budaya yang ada di Kota Magelang ini sendiri. Lalu pola tata ruang terminal, tinggi bangunan yang selaras sehingga tidak terlalu kelihatan menonjol, kelihatan lebih bagus gitu kan. Lalu penataan bangunan dan lingkungan di sekitar pasar induk biar memberikan kesan walaupun itu pasar induk tapi kesannya adalah pasar induk yang bersih, bukan pasar induk yang ruwet. Lalu sirkulasi dan perparkiran, jadi yang saya ungkapkan bahwa
pemerintah daerah wajib hukumnya untuk benar-benar concern terhadap sirkulasi dan perparkiran, mulai dari pembuatan penanda kawasan, pengaturan inlet outlet, terutama untuk exit tol, flyover gitu ya, lalu penataan kawasan parkir umum, parkir pasar induk, terminal stasiun tidak dan lain-lain. Sampai nanti harapannya hasil dari master plan ini nanti bisa didalamkan lagi dalam bentuk rencana detail untuk kawasan-kawasan itu, sehingga sampai menyentuh bagaimana pengelolaan parkir itu sendiri. Lalu pembuatan ruang terbuka hijau, bagian ruang terbuka hijau ya, pembuatan ruang terbuka hijau ya sebagai ruang publik. Lalu untuk penanda visual kawasan atau signage ya, karena dibutuhkan, benar-benar dibutuhkan. Masyarakat sekarang sudah mulai kehilangan ruang terbuka hijau. Di perkotaan sudah mulai menggunakan jalan lingkungan sebagai ruang terbuka walaupun tidak hijau. Nah ini harapannya dengan penataan yang lebih bagus, maka masyarakat mendapatkan kembali haknya untuk memiliki ruang terbuka hijau. Lalu ruang terbuka hijau dapat berupa ruang milik jalan atau mijan yang dimanfaatkan sebagai berbagai macam aktivitas. Nah di sini dimasukkan juga aktivitas itu sebagai zona pariwisata. Ada beberapa potensi yang ada di sekitar Soekarno-Hatta, itu ada ruang milik jalan, ada juga sempadan yang itu sebenarnya bisa digunakan sebagai ruang terbuka hijau dan juga bisa dimanfaatkan sebagai yang memiliki potensi pariwisata yang ada di sana. Ketika kita penataannya benar-benar dibikin bagus, bisa menjadi penanda kawasan, bisa menjadi ruang terbuka hijau dan itu nyaman untuk dikunjungi atau sebagai tempat wisata. Terus ini artinya sebagai katalisator aktivitas kawasan. Nantinya ketika tempat itu bagus, otomatis ya ekonomi juga akan terangkat karena akan memunculkan berbagai macam aktivitas baru yang ada di sana. Tinggal nanti dalam rencana detailnya ketika dilanjutkan pekerjaan ini menjadi pekerjaan lain, rencana detail harus benar-benar ditata. Ketika ada bangkitan ekonomi baru di sana, apa yang harus dilakukan, siapa yang boleh mungkin berjualan di sana, model berjualan seperti apa, sehingga tidak memunculkan masalah yang baru lagi nantinya. Terus selanjutnya masalah signage itu plang ya, signage itu mulai signage untuk kebutuhan perdagangan, jasa, pariwisata dan pemukiman. Itu saya rasa penting, walaupun kalau bagi masyarakat Magelang sendiri mungkin tidak begitu merasa penting yang namanya signage, tapi bagi orang lain yang masuk Magelang, karena nantinya ketika Magelang ini menjadi exit tol, banyak sekali orang dari luar Magelang yang akan masuk ke Magelang. Ketika signage itu tidak jelas, nanti akan kebingungan ketika masuk Magelang sampai mana kita kan. Nah itu signage, pentingnya signage berada di situ. Dan selain itu yang namanya signage juga sebagai penanda kawasan, sebagai ikon dari kawasan. Ketika signage itu menjadi sesuatu yang menarik, maka orang akan tahu, oh ini Magelang. Seperti itu ya, mulai dari desainnya, lalu penataan, peletakan model-model signage seperti apa, sampai preservasi, yaitu penataan sempadan sungai. Nah ini sempadan sungai terkadang kawasan yang sangat lazim sekali untuk dilanggar. Sempadan terkadang dihilangkan gitu ya. Tahu-tahu ada rumah mangrove di atas sungai. Ya memang ketika belum ada bencana itu memang didiamkan. Tapi setelah ada bencana baru ribut semuanya. Ternyata kok melanggar sempadan dan lain-lain. Padahal itu dalam tata ruang sebenarnya sama sekali tidak diperbolehkan ada bangunan yang berada di atas sempadan sungai. Lalu revitalisasi sungai itu sendiri sebagai zona pariwisata, meningkatkan kualitas dan fungsi dari sungai itu sendiri. Jadi sungai bukan hanya sebagai tempat untuk ini ada sungai, tempat untuk membuang sampah mungkin, tapi sebagai benar-benar itu bagian dari kehidupan kita, itu tempat yang menarik untuk kita kunjungi, tempat interaksi antara manusia dengan air yang ada di situ, itu sungai. Fungsinya sungai salah satunya yang berada di situ. Nah itu pariwisata bisa muncul di sana. Lalu pengembangan pariwisata, itu yang tadi saya sebutkan, dengan bentang lahan dan yang ada di sana, walaupun skalanya skala kecil. Lalu pengelolaan bentuk fasilitas yang memberikan ciri dan citra kawasan, dan ini bisa diimplementasikan di dalam pengembangan di kawasan-kawasan yang tadi sudah kita bicarakan. Nah ini secara garis besar konsep zona pengembangan yang ada di Kota Magelang ini mulai dari zona 1 sampai zona 7 merujuk dengan potensi yang ada tadi. Mulai zona 1 pemukiman, zona kedua pemukiman dan pariwisata, lalu zona yang ketiga tegalan hijau, zona keempat perdagangan, zona kelima pariwisata, zona keenam jasa, sampai zona ketujuh perdagangan dan jasa. Nah ini arahannya sesuai dengan potensi yang ada yang tadi sudah kita sebutkan di atas. Nah ini arahan-arahannya mulai dari pemukiman, lalu ada penataan pemukiman, lalu pengembangan kawasan ruang terbuka hijau di kawasan pemukiman, lalu penghijauan
kampung sih, kampung itu perlu dihijaukan, lalu yang di perdagangan, lalu pengembangan sarana pasar induk pertama gelang, lalu pengembangan sistem sanitasi drainase. Kemarin sudah ada masukan juga, ini sudah kita masukkan lagi sistem drainase dan pengolahan limbah, karena ya kemarin sempat tertinggal gitu ya, belum kita munculkan sini, walaupun dalam laporan sudah ada ini. Dalam laporan sudah ada, cuma di dalam laporan tidak kita masukkan sistem drainase dan sampah itu sesuatu yang sangat penting dalam sebuah kawasan. Lalu pariwisata mulai perintisan revitalisasi kawasan Sungai Elo beserta sempadannya sebagai zona pendukung zona. Lalu untuk kawasan rekreasi, area mancing, dermaga kecil, ruang pengelolaan, nanti kita ada ilustrasi, ada gambarnya, nanti kita berikan di sana. Lalu jasa mulai dari terminal, transportasi berbasis online yang ada di sebelah sana, sampai ke kawasan pendukung dagangan itu sendiri. Nah, ini desain pengembangannya mulai dari adanya skywalk ya, di pedestrian, terintegrasi langsung dengan beberapa gedung komersial yang ada di sana. Lalu pengembangan zona perdagangan dan jasa yang dikembangkan mempunyai kantong parkir off the street, jadi tidak memenuhi jalan. Terkadang orang parkir yang lewat kebingungan, atau mungkin yang bahkan bisa terjadi kecelakaan juga di sana. Nantinya ribut antara yang jaga parkir dan yang pemakai jalan, terjadi keributan juga di sana. Itu sering terjadi seperti itu. Nah, kita menghindari itu. Lalu mempertahankan zona hijau sebagai katalisator dan fungsinya sebagai kawasan pangan bagi masyarakat. Lalu ikon gerbang di sebelah ujung. Nah, ikon gerbang sebagai representasi bentuk gerbang kota yang sudah ada, ya. Lalu ada zona pasar induk. Lalu yang ada di sini zona pemukiman yang sudah dikembangkan sebagai kawasan wisata berbasis komunitas kampung itu sudah dikembangkan seperti itu. Nah, ini gambaran-gambarannya. Ini gerbang masuk kota Magelang dari Tol Jogja Bawen. Nah, ini ilustratif, ya. Ini ilustratif, masih sangat bisa dikembangkan lagi, masih sangat bisa di ini yang kemarin gambar di diskon gitu. Diskonnya banyak, dari 1.000 juta bunga. Nah, harapan kami nantinya juga ketika sejuta bunga, model penataannya juga memunculkan banyak sekali bunga sepanjang Soekarno-Hatta. Salah satu, nah nanti ini masuk ke dalam detail nih, rencana detailnya nanti ketika dilanjutkan menjadi dari master plan turun ke rencana detail. Harapannya si pelaksana perencana detail harus benar-benar memperhatikan, karena kota sejuta bunga harus memunculkan bunga itu sendiri. Lalu gerbang masuk kawasan gitu. Ini dari jembatan kelihatan gerbangnya gitu. Lalu exit tol. Nah, walaupun masih tentatif juga ya, karena harus sinkronisasi program dengan kementerian yang mengampu masalah tol itu sendiri. Lalu ini model interchange moda dan pasar induk. Memang didekatkan interchange moda dengan pasar induk karena harapannya bangkitan ekonomi mengumpul menjadi satu di situ, karena interchange moda biasanya munculkan bangkitan ekonomi baru. Nah, pasar induk sebagai katalisator ekonomi juga yang ada di sana bisa bersatu di situ, jadi tidak menyebar, tidak sampai kemana-mana, lebih melokalisir crowd yang ada di kawasan tersebut. Terus ini zona pemukiman ya, selatan exit tol Jogja Bawen. Masih mempertahankan zona pemukiman dengan penambahan vegetatif hijau untuk mempertahankan zona terbuka hijau yang ada di kawasan pemukiman. Kita tadi sudah jelaskan di depan. Lalu zona terminal interchange moda, ini bentuk desain tentatifnya, masih tentatif juga. Lalu zona exit tol dan skywalk pedestrian gitu. Nanti skywalknya bisa dirubah juga, bisa dibikin lebih ikonik, mungkin malah bisa jadi nanti skywalknya ketika ikonik, benar-benar ikonik, malah menjadi tempat wisata baru gitu. Terus zona tepian sungai, nah ini di belakang pasar induk. Iya, belakang ada lahan. ini desa Kiretan.
Sejalan dengan pasar induk. Sungai itu ketika dikelola dengan benar-benar bagus maka menjadi magnet orang untuk datang ke sana. Tapi ketika tidak dikelola maka akan disingkiri sama orang, menjadi tempat sampah. Nah itu yang dikatakan Romo Mangun ketika dulu menata kawasan Sodus. Nah besok kita membuktikan bahwa Magelang juga bisa. Bukan hanya Singapura. Paling duitnya. Tergantung satu uang, yang kedua kemauan dari masyarakat itu sendiri. Kawasan Sode itu menjadi bersih ketika hanya di balik muka rumahnya kok. Tapi tidak langsung, tapi memang harus bertahap. Harus bertahap, modelnya harus bertahap untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat. Lalu, nah ini yang di sebelah tembusan Cangok, Soekarno-Hatta, tetap mempertahankan hijauan yang kelihatan lebih nyaman. Nah ini indikasi-indikasi program detail dari program-program yang tadi di depan sudah kita jelaskan. Mulai dari di sini kami sudah mulai memasukkan indikasi program, kegiatannya apa, lokasinya di mana, pada tahapan apa kegiatan itu akan dilaksanakan, tentatif, dan pihak yang terkait yang ada di dalamnya seperti apa. Mulai dari koordinasi lintas sektor di Kota Magelang, lalu sosialisasi pembangunan dan pengembangan kawasan Soekarno-Hatta itu sendiri, terus relokasi pemukiman yang terdampak dengan pembangunan, otomatis nanti butuh sosialisasi, lalu mulai penataan kawasan penduduk, lalu mulai pemindahan, pelaksanaan pemindahan dan lain-lain. Lalu relokasi kantor pegawai gitu kan. Kalau kantor pegawai lebih mudah sebenarnya daripada relokasi penduduk gitu kan. Ketika sudah ada kantor existingnya, lalu ke lokasi baru, nanti tinggal bagaimana sosialisasinya, terus sampai persiapan lahan pembangunan pekerjaan, persiapan jalan tembus, lalu pembangunan dan pengembangan kawasan Soekarno-Hatta itu sendiri. Pengembangan karakter kawasan dengan yang mendukung fungsi kawasan gitu ya, mulai dari landmark atau tetenger nanti bisa digunakan untuk diletakkan sebagai desain kawasan di gate masuk itu sendiri, lalu pedestrian yang ramah anak, ramah difabel seperti yang kemarin masukan Ibu siapa harus kita perhitungkan juga di sini. Otomatis nanti juga harus menggandeng bukan hanya PU tata ruang tetapi juga dinas sosial yang paham masalah difabel, disabilitas nih. Lalu pengembangan daya tarik wisata di kawasan Soekarno-Hatta mulai dari pembangunan dan pengembangan kawasan tepian sungai, pengembangan industri kreatif berbasis komunitas, karena mau tidak mau yang namanya pariwisata harus menggandeng masyarakat, komunitas harus digandeng biar bisa berkembang bersama. Lalu pengembangan kampung wisata berbasis budaya komunitas, lalu wisata ziarah yang sudah ada di sana embrionya, lalu agro wisata bunga yang tadinya 1000 bunga menjadi juga bunga lagi gitu. Lalu pengembangan wisata industri kecil yang sudah ada di sana, mungkin dulu ada industri apa tahu itu bisa dikembangkan menjadi industri kreatif yang menarik untuk didatangi. Lalu pengembangan tourism information center yang berbasis digital itu untuk mewakili semuanya. Lalu ruang terbuka hijau, ya, ruang terbuka hijau, lalu peningkatan sistem sanitasi, drainase, serta pengolahan limbah, baik itu di kawasan Soekarno-Hatta ataupun di kawasan-kawasan yang ada di sekitarnya. Lalu pengembangan sumber mata air. Nah, di sini ada sumber mata air, kemarin juga dimasukkan, harus benar-benar kita perhatikan dan kita konservasi, karena mata air ketika tidak kita konservasi nantinya akan membuat ekosistem yang ada di sekitarnya akan menjadi timpang nanti. Itu secara garis besar yang sudah kita laksanakan. Sembari menikmati maka saya akan menyajikan sebuah film. Pintu teater 3 sudah dibuka. Mati nggak lampunya, Mas? Kalau dimatiin Udah tidur. 1 menit aja.
Pakai anu nggak? Sound speaker, Bluetooth, kita keluar di sini. Oh, enggak. Oke, enggak apa-apa. Di dubbing. Ada dubbingnya ya? Mas, Pertama gimana? Bluetooth perlu nggak? Nggak usah. Nggak usah Pak, ini cuma ilustratif. Ilustratif aja. Jadi tadi yang sudah dipaparkan Pak Toro tadi kita ilustrasikan dalam satu Rangkaian film 3 dimensional. Pak, lebih lampunya Pak. Oh sudah. Exit tol, kemudian juga jalan tembus Canguk, kemudian tapi semua kalau desain ini kan sifatnya kita ilustratif ya, jadi ilustratif itu tentu masih ada adjustment nanti kalau misalnya ada perencanaan yang memang levelnya lebih atas dari pusat misalnya, kemudian dari Kemenperu, kemudian juga intelligence moda ini kan tentunya lebih masih memerlukan studi lebih detail lagi, kemudian juga jalan tembus, Flyover. ya flyover ini masih tentatif juga kemarin disampaikan Pak Iwan, dan kita ambilkan ilustratif sampai ke skywalk. Jadi skywalk ini supaya pandangan orang itu 360 derajat gitu. Kalau di kota-kota yang sudah padat, di mana kita sudah tidak bisa menikmati pemandangan sekitar, maka mode skywalk ini menjadi salah satu alternatif yang paling baik untuk orang bisa menikmati kota Magelang gitu, dari sudut yang lebih lapang di 360 derajat tuh bisa melihat kota Magelang. Apalagi di situ ada Sungai Ero, dan kalau kawasan itu kemudian dikembangkan menjadi satu kawasan wisata, itu akan menjadi satu integrasi kegiatan yang bagus. Ya. Dari sisi daya tarik. Sebenarnya skywalk itu sendiri bisa bukan hanya skywalk alternatifnya ya. Kalau di Singapura, London itu the Eye of London gitu, modelnya kayak biang lala besar. Itu sebenarnya konsepnya konsep skywalk. Bagaimana menikmati kota secara utuh, secara keseluruhan, biar kelihatan lebih menarik, maka memang harus diangkat ke atas manusia. Itu Bapak Ibu semuanya, kembali lagi yang kita sampaikan di sini bersifat tentatif, ya, bersifat tentatif, dan masih nantinya karena ini master plan masih membutuhkan pendalaman lagi dalam bentuk rencana detail ataupun ya rencana detail, baik itu rencana detail kawasan ataupun rencana detail bangunan untuk memberikan assessment lebih kuat terhadap rencana-rencana kita. Dari saya cukupkan. Jadi Pak Tusun atas paparannya sudah apresiasi ya, gambar kita sudah jelas ya, apalagi ada 3 dimensinya. Mungkin kalau paparan di depan pimpinan Pak Wali yang lebih enak dimensinya, itu bisa menggambarkan secara utuh. Yang jelas kami tadi mencatat jalan lingkar tembus sudah ada ya, itu juga sudah yang tembus antara setelah jembatan langsung ke kiri tembus ke pasar induk, itu sudah digambarkan. Terima kasih. Itu juga mungkin satu paket dengan revitalisasi sungai ya, gitu. Jadi sekarang mata sungai jadikan jalan yang lebih bagus dari tetap tata, mungkin dari waterfront ya, tidak lagi membanggakan sungai. Kemudian tadi zona 4 air minum, mata air 1000 pengantin juga sudah dimasukkan masuk. Kemudian kaitan dengan Canguk, mungkin tadi flyover ya, ini bukan misalnya dari tadi nggak apa-apa, tapi komunikasi nih ya. Dan dari Semarang Jogja kayaknya langsung, yang lain di bawah. Tapi mungkin kalau sudah ada ya apa hasilnya sudah mengindikasikan di sana ada flyover, bukan tapi flyover. Kemudian ini nanti jadi ya Pak Ibu sekarang kami undang ke sini, kaitannya adalah master plan. Tentu nanti yang akan mengeksekusi adalah PBD teknis, bedanya
mengawal, mengarahkan. Nah mungkin barangkali masukan kalau bisa. Ini tahapnya 3 tahap ya. Namanya itu tahapannya lebih panjang. Mungkin bisa ya, 10 tahap ya, 10 tahun ya. Jadi 3 tahap ini ada 3 tahap singkat. Buat 10, kemudian OPD-nya juga lebih teknis saja. Kalau sepertinya masih jadi kadang-kadang saya mohon maaf. Kadang-kadang nanti kalau sudah pembagian tugas nanti bukan saya. Jadi mungkin kalau dari awal sudah kita sepakati sudah jelas ya. Contoh nanti pengenalan pasar siapa ya? Disperindak. Sosialisasi apa ya? Disperindak. Untuk perumahan liar ya. Leadingnya kita bicaranya leadingnya ya. Leadingnya adalah Kesbang Polmas, Satpol PP. Kalau kemudian untuk relokasi bisa pergi karena bisa ke Rusunawa. Kemudian kantor patwal siapa? Ini kemarin juga sudah diskusi panjang antara disub atau patwal itu jadinya disub. Kalau patwal BPKD ya? Samsatnya patwal disub. Kalau samsatnya BPKD. Ya, itu kemarin kan kalau sudah mungkin harus bisa satu ya kegiatan kemudian OPD istilahnya leadingnya ya. Leadingnya saya tidak apa-apa nanti ya. Untuk yang terkait banyak. Seperti contohnya ternyata persepsi ini siapa? Bapeda mungkin nggak apa-apa. Bagian tugas fungsi terkait jelas Bapeda ya. Dan sosialisasi bahwa ini pasar induk. Nah ini sosialisasi Semperindak. Sosialisasi jalan tol ini Bapeda atau PUPR. Nah seperti itu mungkin barangkali nanti di lebih diberikan saja dan leadingnya saja nggak apa-apa dan jelas pembagiannya. Kemudian tahapannya juga 20 tahun lah. 1, 2, 3. Yang biasanya kalau itu sosialisasi di awal, nanti pembebasan lahan, ada konstruksi, ada AMDAL, barangkali bisa sampai dari itu, dan lain-lainnya. Nah itu mungkin tanggapan dari kami dan kami mohon Bapak Ibu, teman-teman semua mencermati agar nanti apa yang ada di master plan ini harapan kita ya benar-benar bisa kita realisasikan, kita laksanakan, tidak hanya angan-angan. Itu memang benar-benar terjangkau lah. Barangkali kan bisa juga di luar OPD bisa jadi ini khususnya yang flyover itu jelas kemudian PUPR, tidak mungkin kalau OPD kalau Pemda seperti itu. Mungkin bisa juga barangkali masyarakat pemetaan kampung juga masyarakat bisa atau CSR mungkin juga dimungkinkan. Mungkin ada masukan atau mungkin tanggapan dulu dari Bapak saya? Kalau masalah indikasi program Bapak, masalah tahapan, memang ini dibikin 3 tahapan bukan berarti 3 tahun. Ini nanti kalau menginginkan didetailkan, mungkin nanti akan kita bikin menjadi 10 tahapan. Dan maksudnya tadi ini bikin 3 tahapan ini adalah tahap awal, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi biasanya dalam pembangunan itu 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, dan 5 tahun ketiga. Misalnya seperti itu. Jadi atau 3 tahun pertama, 3 tahun kedua, 3 tahun ketiga. Jadi seperti itu. Nah ini tahap pertama itu 3 tahun pertama, tahap kedua itu 3 tahun kedua, tahap ketiga 3 tahun ketiga. Itu seperti itu. Tapi kalau menginginkan untuk dibikin detail nanti akan kita. Jadi dan per OPD atau per penanggung. Terus pihak terkait nanti akan kita ganti dengan model leading sektor. Termasuk nanti kan kaitan dengan tadi yang pembangunan mata air, pengatur PDAM. Oke. Memang masih banyak yang saling silang di sini. Nah, biar jelas. Nanti kita detailkan satu persatu sehingga menjadi lebih jelas. Ya. Oke. Monggo masih ada masukan mungkin cermatan. Monggo. Monggo Mbak Vivi dulu ya, Bu. Yang ini zona 3 Mbak, ini Mbak. Ini ya. Terus kawasan hijau,
Baru di kawasan hijau. Ada kawasan perdagangan juga, ada pendidikan juga. Yang realnya ya? Iya. Kondisi existing ya? 3 yang mana mas? Nggak lupa ya? Sebentar, gambarnya kotanya. Zona 3. Nah itu kan Ada 10 pom bensin. Kemudian ada perdagangan, ada SPBU di situ. Apakah itu bukan sebagai zona Tegalan hijau? apalagi mbak? Kita langsung jawab aja mas. Ya. Baik, Bu. Memang kita melihat zona itu sebagai zona dominannya seperti apa. Memang ada tidak mungkin zona hijau terus hijau semua, tidak ada bangunan. Satu dua bangunan pasti ada yang memang ada di sana. Ini kita lihat memang ada pemukiman di sini. Memang ada sebagian besar adalah pesawahan dan pertanian. Dan ini SPBU, sekolah, dan pemukiman ada di sini. Mana itu masuk zona 7 ya mas ya? Kan pinggir jalan itu kan warnanya biru tuh. Ya itu kan yang zona 7 itu malah sampai sana. Itu loh mbak, pinggir. Itu kan yang di SMP 12. Ini mbak, ini 7. Zona 7 itu melebar sepanjang pinggir sampai ke atas sana. Nah itu loh mbak. Nah, itu belakangnya. Zona 3 itu bukan di pinggir jalan. Jadi di apa sebelahnya zona perdagangan. Soal SMP 7 kan masuk di zona 7 berarti. Jadi zona 7 melebar dari Suka sampai ke Canggu. Gitu. Jadi kiri kanan jalan itu zona 7 gitu konsepnya. Atau mbak, jadi kalau dengan seperti ini masuk ya. Perdagangan jasa dan pendidikan. Ini belakangnya bukan pas jalannya di kuning itu. Kenapa kita penting untuk membuat zona hijau ini? Satu untuk penyangga, untuk sampah di pinggir, lalu juga kita kembangkan untuk pariwisata di sana ada agrobisnis dan ketahanan pangan juga bisa kita. Ini memang harus dijaga gitu. Supaya tidak habis nanti dimakan oleh bangunan yang nanti pasti berkembang besar di sana. Iya, sudah jelas dibagi ya. Monggo Bu Eni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mungkin masukan janji saya yang kemarin waktu laporan antara bahwa karena nanti di kawasan Soekarno-Hatta ini akan dibangun sebuah beberapa bangunan merupakan kawasan baik kawasan industri, pariwisata, kemudian juga dilalui ekspor dan sebagainya. Dari hasil penelitian kami mengenai cagar budaya, kami sudah mengelompokkan bahwa arsitektur bangunan cagar budaya ini bisa dijadikan untuk ikon. Jadi memang sebetulnya ada bangunan yang sangat menarik kemarin untuk rumah tinggal dari Dr. Setiati. Ini saya melihat di kawasan Poncol ini semua berarsitektur seperti itu. Seandainya tadi mungkin di Gapuro tadi mungkin ditayangkan lagi Gapuro masuk itu untuk Kota Magelang. Saya kira kalau diambilkan dari kisah sejarah masa lalu, cagar budayanya Kota Magelang itu akan sangat menarik. Nanti saya aturkan nggak apa-apa. Ini contoh-contoh bangunan nah itu jadi nanti walaupun visi slogan kita adalah kota modern, cerdas dan religius, tapi kalau kita masih melihat flashback sejarah masa lalu kita yang sebetulnya sangat luar biasa, itu sangat mengangkat gitu, membantu bahwa kawasan nanti Soekarno-Hatta ini bisa berkembang menjadi kawasan industri, kawasan budaya dan lain sebagainya. Di situ juga ada makam Mbah Dudan, kemudian Tiga Campur dan lain sebagainya. Di situ sudah ada semua bentuk-bentuk bangunannya begitu. Jadi diharapkan tidak sama dengan daerah lain yang di Jawa Tengah begitu loh. Kita Magelang punya
sendiri dengan stylenya sendiri begitu. Itu sudah kami kaji kemarin melalui kajian cagar budaya, dan memang sudah diperkuat juga oleh pakar-pakar dari UGM, pakar dari IT dan lain sebagainya, bahwa kekayaan cagar budaya di Kota Magelang itu luar biasa, bagus-bagus begitu loh. Nah itu bisa dijadikan untuk pedoman di dalam membuat master plan bangunan untuk bangunan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah dikoreksi di sudah benar. Karena memang kita identik dengan bunga, jadi mungkin bunga ini pun mungkin tidak hanya di sepanjang jalan, tapi setiap kita membangun kawasan itu sudah langsung dipikirkan di situ ada tamannya, begitu. Karena kalau kita lihat sekarang sudah banyak bougainville ya Mas Iwan, bougainville di sepanjang jalan gitu lah. Mungkin bunga-bunga yang memang sudah dibangunkan itu bisa dikembangkan di kawasan tersebut. Kemudian untuk selanjutnya mungkin tidak campur ini kan juga mendukung. Saya kira perlu dibuatkan gambar juga aksesibilitasnya. Saya kemarin juga masuk seperti itu Pak Iwan waktu rapat, dan jadi kita sudah punya pintu gerbang yang sangat bagus, kemudian kawasan Soekarno-Hatta dan sebagainya. Nah, aksesibilitasnya yang tidak campur ini juga diperhatikan. Itu juga ada ikon-ikonnya Magelang, itu sudah kampung wisata. Walaupun bukan kampung warna-warni, bukan jodipan, tapi tidak campur sudah punya ciri khas. Lebih bagus lagi kalau ditambahkan lagi itu ikon yang style gaya bangunannya kita mengacu pada bangunan yang dulu atau gapuronya atau mungkin apanya di situ, saya kira akan lebih menarik gitu. Mungkin karena pengembangannya ada di Soekarno-Hatta. Mungkin itu saja usulan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini jadi sudah ada arahan dari nanti kami sudah beli minta Bu. Nanti mungkin dikasih program kegiatan juga bisa dimasukkan. Kaitan dengan bangun tubuh. Kita membangun di taman. Mungkin mau dijawab karena juga terkait dengan akses kalau tidak campur, diperhatikan karena sana ada kampung warna-warni juga ada, kampung anggrek juga ada. Mungkin ditambah penanda atau apa ya? Dimaju sini bukan maju lagi ke arah sofa, masuk tidak ke sini. Ini baru fokus ke sekitar Cangkok ya. Di sebelah sininya lagi, ke selatan lagi, ke sini lagi. Tapi intinya gini nih Ibu, terima kasih atas masukannya tadi, terutama masalah arsitektur sebagai ikon. Nanti insya Allah akan kita masukkan, kita integrasikan. Cukup menarik di sini ada tubuh jam alun-alun, terus yang kelihatannya ikonik itu tempatnya Mbah Dudo. Gudang itu model tumpeng itu. Kalau yang lainnya tesnya vernakular, kolonial, Panbester. Ya, kemudian itu nanti akan kita adaptasi. Oh jadi ya. Nanti coba kita kaji lebih lanjut karena bagaimana memunculkan ikon itu, ikon lokal Magelang mungkin yang tidak tercampur juga dengan ikon Belanda, karena percampuran ya Magelang itu antara Belanda dan lokal. Nah, nanti kita cari yang tepat ya mana. Terima kasih. Terus yang kedua masalah 1 juta bunga itu nanti insya Allah di dalam laporan juga akan kita masukkan, terutama nanti harapannya di dalam rencana-rencana rinci ataupun rencana detail yang menjadi turunan dari produk hukum ini, memunculkan juga bahwa bukan hanya di pinggir jalan, bukan hanya di kampung-kampung, tetapi di semua instansi juga memunculkan bunga itu sendiri. Karena dulu saya pernah mengkritik pemohon kota bunga, tetapi bunganya plastik semua. Jadi pada waktu ada kunjungan kegiatan di sana,
bukan berarti toh mohon kota bunga plastik, bukan kan? Karena bunganya yang muncul adalah bunga plastik. Nah, itu menjadi apa ya, pelajaran bagi kami sendiri ketika kami menyusun master plan, maka akan memunculkan juga model-model penataan kawasan, penataan ruang terbuka hijau, ada tanaman-tanaman hias yang itu memunculkan bunga, memunculkan ikon bunga di situ. Terutama tadi ada daerah tidak campur tadi yang disampaikan Pak Iwan, ada kampung anggrek di mana? Ada kampung anggrek, nah itu bisa diangkat juga, bisa diangkat dan difasilitasi, terutama untuk masalah aksesnya. Nanti kita coba untuk memfasilitasi itu, walaupun mungkin tidak sedetail yang diharapkan karena ini masih master plan. Jadi hasil dari turunan ini di dalam tataran rencana rinci nanti baru bisa memunculkan secara lebih detail. Gitu. Iya, terima kasih Ibu yang sudah memberikan masukan. Nanti akan kami tambahkan di indikasi programnya Bu, supaya nanti tiap-tiap OPD tadi Pak Iwan sudah dibutuhkan supaya pembagiannya untuk melaksanakan tugasnya enak. Untuk Bapak Ibu yang lain mungkin juga dari OPD bisa memberikan usulan program apa supaya tahun depan itu dalam membuat program lebih mudah dan lebih sinkron terhadap masakan ini ya. Ini mungkin nanti menjadi rekomendasi agar arsitektur bangunan itu seperti apa mungkin ya, langgangnya apa, Jawa kuno atau apa. Tapi tentu juga mengadopsi yang Bu ini Magelang Sudah Bunga, jadi itu juga tadi sampaikan ada bunga-bunga, mungkin apakah bisa digabung dan bangunannya juga atau bagaimana mungkin apa bangunannya kuno, dia ada taman-tamannya dipadukan lah. Sejarah bunga itu kan juga sejarah masa lalu kita. Iya, Paris Van Java, Magelang Twin Van Java. Iya. Jadi sama ini mungkin saya mumpung ingat. Jadi di kawasan Canggu itu kan juga kawasan perbatasan penanda kota. Jadi sampaikan ada gerbang. Nah, mungkin di sana kan ada rencana pembangunan tanah, mungkin dibuat penanda kawasan atau apa ya? Apa bahasanya ya? Landmark apa lah? Pembuatan landmark baru di kawasan Canggu. Nanti ke depan sana akan dibuat. Itu sana juga ada terminal tipe C nanti ya. Terus dimasukkan tidak? Iya tak? Gang TPU. Enggak, kan mau dibangun terminal tipe C sana. Iya. Enggak, yang bekas gudang aspal itu mau dibangun terminal tipe C kan? Berarti kan di kawasan sana mungkin ditambahkan terminal tipe C dan juga landmark. Enggak. Urip Sumarjo. Itu masuk Urip Sumarjo. Sehingga dengan Canggu. Iya, persis. Enggak ada. Enggak masuk, Pak. Urip Sumarjo itu. Iya. Iya, di atas utaranya malah. Terus kita hanya Flyover itu. Itu berarti enggak usah semua-semua. Cuma gapuranya itu mungkin mau gapuranya tuh mungkin kan nggak dibangun sana, kayaknya sempit banget itu. Pas Canggu itu loh. Dari Semarang. Iya. Ini dari arah Semarang dari mana tadi? Gapuranya. Dari arah Tegalrejo kayaknya. Yang tadi yang didesain itu arah mana? Tegalrejo, Pak. Ini dari Tegalrejo atau dari Semarang? Tegalrejo. Coba 3 dimensinya tadi. Kayaknya dari Semarang sih ya? Bukan? Dari Tegalrejo. Itu dari Semarang nanti Canggu flyover. Gak mungkin ya buat Gapura sana. Lebih mungkin dari Tegalrejo. Kalau dari Semarang kayaknya Ini loh, gerbang ini. mana? Enggak kelihatan. Oh. Itu gambarnya lah. Jadi Ternyata gambarnya tidak lihat. Mohon maaf, karena kesalahan teknis. bukan ada pesawat Anda.
Dan ini biar jelas karena gerbangnya itu di mana. Kalau memang dari arah Semarang ya kita rubah aja sama di mana. Coba ini. Ini kan sebentar pelan-pelan bisa dipelan nggak Mas? Cepet ya. Mundur lagi, mundur. Aduh, saya mau ya. Exit tol. Oh, exit tol bisa kalau exit tol. Exit tol ya? Ya. Oh iya. Kalau exit tol bisa deket banget. Cuma jalannya tuh bisa. Ini soalnya orang luar masuk ke kota Magelang itu kalau di sini Pak. Jadi ibaratnya mereka akan merasa satu atmosfer yang berbeda itu kalau gated-nya itu jelas gitu. Ketika dia masuk satu kawasan, ini sudah masuk ke. Ya. Itu bukan yang di Kaho ya, bukan ya? Bukan, ini yang Ini exit tol. Exit tol. selatan terminal. Pak itu yang di depannya itu apa Pak, bangunan atau Pak? Saya cuma mengadopsi yang di Salatiga itu kan ketika masuk itu langsung ada dia iklan gitu. Nah, di Salatiga itu ada apa aja tempat wisatanya. Kalau misalkan depannya itu misalkan peta gitu, misalnya peta. Jadi untuk apa ya? Untuk memperlihatkan menginformasikan ini loh daya tarik Kota Magelang itu ada ini gitu. Di kita itu kan di Kalau saya malah lebih cenderung ketika masuk gitu yang diperlihatkan adalah taman bunga. kiri kanannya. Oh, taman bunga lalu mungkin ada miniatur. Yang depannya itu loh Pak. Iya depannya. Jadi keluar dari tol itu kan yang di sini kan. Informasinya yang Bapak bilang piknik itu di mana Pak? Tanda-tanda itu. Merata ya. Merata. Di berbagai tempat. Bukan hanya pada satu titik tetapi merata nantinya ketika ya mungkin itu ada signage tapi bukan bentuknya signage. Jadi kalau apa model desain itu ketika signage bukan harus berarti plang yang tulisannya Jogja Semarang gitu, tetapi bisa juga bentuk apa bangunan yang di sana menunjukkan bahwa oh itu kalau mau ke Semarang, oh kalau ke sana mungkin ada gambar gudeg, oh itu mau ke Jogja. Nah mungkin model-model seperti itu nanti yang lebih apa ya, orang melihat itu oh gitu. Mungkin yang dimaksud supaya Menginformasikan tamu lebih yang jelas. datang itu ada informasi. Iya. Waktu itu Kalau kan pernah video diusulkan. videotron itu Cukup ya. bisa lebih baik karena tidak hanya iklan satu muka saja, bahkan bisa lebih interaktif ya. Misalnya tidak melulu iklan rokok atau iklan apa, tapi informasinya itu film atau video lebih menarik. Tapi nggak jadi taman nih Pak, nanti kecil terang. Taman nggak apa-apa, bawahnya itu bisa untuk taman. Taman belakangnya videotron besar. Seperti Yang Shibuya. terangkat Shibuya di Tokyo ini. Kayak apa Pak? Buka di Nah, YouTube cerita ada Pak. Pak. Kita nggak ngerti sih biar ngomong. Shibuya itu iklannya pakai itu Pak, pakai Videotron besar. videotronik gitu. Mungkin ada masukan atau? Ya maksudnya itu Pak. Jadi ada itu. Jadi Mbak Eni, bukan Mbak Eni. kosongan aja tapi untuk dimanfaatkan untuk informasi. Tambahkan kalau dulu di sana setiap depan gapura itu masuk ke Magelang itu ada semacam baliho permanen gitu loh. Baliho permanen yang di situ ada peta wisatanya di situ loh. Dulu waktu saya di pariwisata seperti itu, tapi nggak tahu itu realisasi apa enggak. Jadi setiap sekarang kan peta baliho itu kan tidak ada, adanya di depan kantor pariwisata. Nah, kalau begitu masuk gapura itu ada balihonya besar seperti di kabupaten apa ya? Kabupaten itu ada kan, misalnya petanya ini di kawasan-kawasan ini tuh ada loh. Di Magelang itu tidak ada. Jadi begitu orang masuk ke gapura yang dari sambung itu mau kemana-kemana itu kan dia juga nggak tahu kalau Androidnya tuh ada kota apa Magelang cerdas itu ya. Itu tidak semua orang bisa membuka gitu loh. Nah, dulu saya waktu itu gagasannya di depan sambung itu ada baliho besar permanen lah, semacam peta wisata begitu loh. Itu dulu, tapi nggak Ya, mungkin kalau ke depan pakai ya, papan elektronik ini ya, apa namanya? Iya, videotron. Videotron. Lebih juga tidak bisa masuk ke sana kita. Dulu dari kami kan nggak bisa masuk itu kan bisa diprogram malah lebih mudah Bu kalau dengan model Mungkin videotron. itu kebanyakan promosi
Ya itu karena yang masang iklan, kalau yang masang pemerintah kota ya enggak. Ini juga Jadi gini Bu, memang model pemberian informasi kepada massa itu bermacam-macam. Kalau dulu modelnya kan pakai baliho meteki jalan, Iya, malah merusak pandangan, Sampah visual. rusak visual gitu. itu saya sadar. Nah, sekarang modelnya yang dulu 10 baliho sekarang dijadikan menjadi satu baliho lebih besar lagi, tetapi di background dijadikan belakang. Nah, itu nanti akan silih berganti muncul. Nanti kalau di Jogja kan kebanyakan videotron yang Denggung ada ya. Denggung ada. Videotron yang mengelola masih swasta. Nah, mungkin nanti Magelang yang mengelola itu Pemda. Tinggal nanti swasta masuk bisa, lalu dari pariwisata masuk bisa, dari budaya masuk bisa. Tinggal bermain siapa yang mengelola itu kan gitu. Tapi saya pikir ini Pak, ini yang dari kabupaten mungkin juga mengadopsi dari Jepang juga. Jadi tiap di Jepang itu tiap ini ada petanya. Jadi di stasiun itu ada petanya. Tapi tidak Enggak besar. Iya. Jadi orang selalu ada informasi. Jadi kalau misalkan ini tahunya di sini kan ada ini. Oh jadi saya mau ke sana. Ya itu berarti di Karena ada stasiunnya ya, informasinya. bukan di jalan. Kalau di jalan orang nggak sempat ya. Jadi dia itu intinya adalah bagaimana memamerkan gitu potensi kota yang membuat orang jadi menarik. Misalkan di Magelang ada tempat untuk makan, kan di sini terkenal makanannya enak ya. Nah itu jadi enak dan murah gitu, jadi orang tertarik sekedar Ya promosi sekarang kan sudah berubah. Terus sekarang kan model aplikasi ya. Nah itu yang ditekankan dari mungkin Diskominfo itu lebih sosialisasi untuk promosi lewat aplikasi. Jadi yang digencarkan adalah bagaimana membuka orang itu punya aplikasi wisata Magelang. Itu aja yang dipasang di mana-mana. Tapi nggak boleh Viralkan mas, oke. Diviralkan. Sekarang diviralkan. Nah, lihat wisata Magelang, unduhlah aplikasi ini gitu. Oh mungkin pas tadi Buya diviralkan. Karena kalau di Jogja itu sudah sendiri-sendiri Bu, Sleman tuh punya aplikasi di Google Play sendiri, kota punya, Kulon Progo punya. Jadi itu dari masing-masing malahan daerah, tapi provinsi juga punya. Ya, intinya kan kita kan smart city ya, ke depan ya, harusnya ya smart city. Nah, mungkin arahan nanti kalau bangunan-bangunan ada papan informasi nggak apa-apa, tapi pembangunannya Terlalu banyak. Jangan kayak Jogja yang sudah terlanjur tiap baliho perempatan ya, kayak rekrut itu malah itu pun sekarang malah tanpa visual. modifikasi semua. bersyukurlah Magelang Jadi, belum sampai Kita berencana untuk memangkas baliho-baliho itu. Iya, Jogja wisatawan nomor 1 Indonesia. Iya. tapi itu iklan loh Bu, tik rekrut itu bukan wisata nih iklan. yang penting kelebihannya itu Pak, masalahnya kalau di Magelang karena tempatnya kecil, jadi sebenarnya orang kalau mau nyari ini nggak usah jauh-jauh. Kita kalau di Jogja misalkan kita mau makan kemana, harus ke sana, mau ke Pakung sana, nanti ke sana harus jauh lagi ke sana gitu. Nah, sebanyak destinasi wisata sebanyak itu, kalau dimasukkan satu baliho kan terlalu besar, terlalu banyak. Mending di aplikasi yang disosialisasikan aplikasinya itu. Nah, di Jogja, di Malioboro itu hanya ada tinggal satu baliho berbentuk itunya di video drone. Karena memang mengganggu sekali. Ya, lanjut. Mungkin yang lainnya ada masukan ya? Monggo Mbak Weni. Terima kasih atas waktunya Pak Siwan. Sejauh ini mohon maaf, saya dan Mas Ardi dari bagian halaman mungkin nanti izin saya lagi. Jelas kami ada kunjungan ke tempat pasar ini melaporkan kepada sektor karena hasil kunjungan lapangan kemarin bahwa setiap 2 hari sekali kami harus melakukan di lapangan terkait dengan progres pekerjaan yang ada di lapangan agar tidak putus kontrak di akhir lapangan. Kemudian terkait dengan review master plan Soekarno Hatta, saya mohon untuk dari panjenengan ini kan sudah ada DED atau gambar terutama untuk pasar induk itu sudah ada DED, sudah ada visual. Saya pikir lebih baik jika kita membumbu saja, maksudnya apa yang sudah ada di Ujung apa? apa yang sudah ada ditaruhlah di situ. Jadi
existing, mohon dipandang di sini. Kemudian contoh mungkin ada exit tol dan sebagainya, mungkin dari Bapeda sudah ada gambarnya juga. Belum. Oh, belum ada. Bisa dipaparkan di sini. Karena saya bisa ini gambarnya kurang membumi, jadi ini bisa daerah. Jadi tadi seperti itu. Jadi contoh saja tadi kawasan memang kami agak bingung juga. Ini kawasannya kawasan 7 itu membentang dari awal sampai dengan akhir. Nah, itu perlu di benar mungkin di ini ya, tapi kami tidak melihat itu kalau tidak dijelaskan macam-macam. Jadi kami mohon bisa lebih membumi lagi, lebih sesuai dengan kondisi existing yang ada. Tapi kalau memang itu untuk kebaikan ke depan kita untuk mengelak. Kemudian yang ketiga untuk tahapan kalau bisa memang rigid per tahun kita mau apa gitu, tidak hanya tahapan 1, 2, 3 itu absurd. Per tahun kita mau apa itu kelihatan di sana. Contoh mungkin untuk Pasar Indo kita sudah punya tahapan kajian perencanaan dari Bapeda sendiri kan sudah ada di situ, bisa dimunculkan di sini sampai dengan tahun 2020. Kemudian untuk pembangunan yang lain, contoh Samsat, kemudian apa dari disebut sendiri, Paguntan, mungkin bisa ditampilkan juga di situ. Jadi perencanaan kita semuanya bisa masuk di situ. Kemudian dari apa lagi ya? Perencanaan lain yang mungkin dari DPUPR juga ada, bisa dimasukkan. Mungkin itu saja Mas Iwan dari saya. Mohon izin, mohon pamit, kami jam 11 harus check out dari sini. Check out, sama cek itu. Iya Mbak Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini matur suwun Mbak Beni. Ya monggo ada pertanyaan lain yang penting apa? Matur suwun soalnya mungkin tanggapannya aja kan. Sing buat kebetulan yang buat di pasar juga jenengan kan? Monggo gimana? Aku menambahkan dikit juga. Menambahkan dari Mbak ya tadi. Ini yang kaitannya dengan eksploitasi sumber air yang ada di sana dari PDAM. Itu kan sebetulnya eksploitasi di mata air Seribu itu kan sudah masuk di bisnis plannya PDAM. Di bisnis plan tahun 2019-2023 sudah masuk di sana. Nanti agar sinkron dengan penyusunan master plan. Cuma itu aja. Jadi soalnya ya, jadi tadi kata dengan Pasar Indo, saya memang sudah buat tahapannya sampai 2028. Karena kemarin, jadi nanti tak kasih. Karena kemarin dari mana BPK minta, jadi mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua ya masih perso ya. Ke depan kalau pemeriksaan dari BPK itu dari perencanaannya bagaimana. Ya makanya kalau di perencanaan Mas Ben sudah ada, Bapak Ibu bisa melaksanakan dengan lebih nyaman lah gitu. Jadi makanya monggo yang sudah kita rencanakan ini adalah hasil perencanaan kita bersama-sama ya, produk kita bersama-sama. Jadi nanti kalau ada dikasih program kegiatan di mana yang melakukan ya itu adalah tanggung jawab kita bersama ya. Tidak ada lagi nanti ini bukan kewenangan kami ya. Nanti hasilnya itu nanti kita akan kawal dalam penyusunan LKPD berikutnya. Jadi mungkin ya kalau tanggapan saya seperti itu. Jadi tolong disiapkan kemudian kaitan dengan tadi yang kalau ada didik bisa dimasukkan tidak dari konsultan. Jadi pasal itu. Kalau di laporan kan tadi kita sudah munculkan ya ilustrasi gambar pasar induk itu sudah kita akomodir di sana dan pengembangan ini di master plan-nya justru memayungi ya, jadi tidak dalam artian berseberangan dengan apa yang sudah diprogramkan di pasar induk, tapi kita memayungi rencana-rencana detail yang ada di bawahnya. Kalaupun kemudian ada masukan dari rencana mana yang belum terakomodir dalam master plan ini, maka ya kami anggap itu sebagai masukan, nanti kita bisa integrasikan. Dan kalau desain tidak membumi, saya rasa kita itu kalau mau sesuatu yang tidak biasa, maka harus punya program yang tidak biasa juga. Jadi yang out of the box. Ini pesannya Pak Iwan sendiri. Kita harus sebagai perencana harus visioner, punya satu wawasan yang tidak lazim. Kalau mau hasil yang tidak lazim juga. Kalau mau biasa-biasa ya mengalir saja, tidak ada terobosan. Gitu ya. Jadi memang ini dibuat
sebagai sesuatu yang Visioner. extraordinary gitu, sesuatu yang Luar biasa. diharapkan bisa mengangkat kota Magelang menjadi sesuatu yang tidak terpinggirkan karena akan ada banyak pembangunan yang besar yang nanti berkenaan dengan kawasan Sukamahi. Mungkin sedikit mumpung saya belum lupa, kayaknya kemarin Mas Adi nyampaikan di Soekarno-Hatta tuh perlu jalur lambat, perlu nggak Mas Adi? Sedikit mau di RT RW bagaimana? Dan tolong yang lainnya juga Mas ya, karena dengan kawasan Soekarno-Hatta ini, kaitan dengan RT RW. Kaitan dengan RT RW tapi sudah diakomodasi, Mbak Iwan tadi memang KDP-nya segitu, kemudian ketinggalannya juga desainnya 20 lantai. Cuman agak ini jalannya itu kan yang saya ini kan jalan arteri primer, bahwa kalau tidak salah kan akses masuk ke kawasan sebenarnya kan dibatasi, kemudian jalan itu harus mempertahankan kecepatan minimum 60. Kalau kemudian pedestrian begitu gitu ya, nggak ada jalur masuk ke bangunan-bangunan yang disampaikan ini bagaimana. Kemudian ada satu yang mungkin logo dari desain itu pemisah jalannya, apakah itu juga FTH itu mau dihapus atau bagaimana seperti itu. Kemudian luas sekali tadi pembangunan juga bahwa memang harus ada arahan investasinya kita butuh berapa. Oke, extraordinary nggak masalah, tapi kemudian ini pencapaiannya berapa tahun, kemudian investasinya berapa sih, kemudian sumber pendanaannya dari mana saja, bisa KPBU, bisa mungkin APBN, bisa mana yang diusulkan. Kemudian permasalahan aset juga perlu dipikirkan, aset menambahkan. Kalau di kami sih, terima kasih Pak Iwan sudah masuk bahwa 3.2, oke, bahwa ada pembangunan jalan tembus Cakung Soekarno-Hatta, cuman tapaknya itu mau ditambahkan dinas perkintanya belum ada untuk pembebasan lahan untuk jalan tembus Cakung Soekarno-Hatta. Yang kedua ada 4.1 kami pembangunan landmark ya di CK, rata-rata bangunan di kawasan, oke, lewat mekanisme perizinan YB juga bisa. Pembangunan jalur pedestrian ini kemudian dibina marga bisa. Cuma tadi Pak, arteri primer itu kewenangannya adalah pemerintah pusat, ini bagaimana solusinya? Apakah kami hanya di dalam kawasan mana saja yang kemudian identifikasi itu merupakan kewenangan pemerintah daerah? Hanya bisa maksudnya di yang lainnya, kalau yang BBWS juga itu kayaknya FTH kalau nggak salah, bukan di pengairan. Sementara begitu, Terima kasih Mas Adi, jadi KDB sudah benar ya? Sudah. Nah ini yang kaitan ini Singapura, jalur misah jalan, bagaimana kemudian kecepatan minimal dibatasi, jalur lambat itu, tapi kalau kita merencanakan padahal itu kewenangan pusat. Gimana? Itu menjadi gimana? Oh, saya dibantu jalan. Karena jalannya kewenangan pusat. Kalau masalah arteri primer memang itu jalan kewenangan pusat ya. Jadi memang kita yang berada dalam kawasan, sama nanti purpose untuk ketika sosialisasi dengan pusat, beberapa pintu masuk, lalu modifikasi untuk akses ke dalam kawasan itu yang bergeringnya biasanya di situ. Tapi kalau di jalannya sendiri itu benar-benar kemenangan pusat, itu tidak bisa ngapa-ngapain. Enggak, maksudnya bisa nggak kita merencanakan jalur lambat? Bisa atau perlu tidak? Diusulkan kan nggak masalah untuk bahan pertimbangan kita. Usulkan ya? Iya, usulkan bisa. Tetap itu karena kebutuhan. Iya. Sudah dimaksud. Jadi Kan mau kita nanti mengarahkan usulan untuk kemudian tadi yang jalur tengah Mas ya? Itu diulang Coba kita perbaiki. Tambahkan lagi karena memang Bilang tangan diadakan lagi. Kemudian ya, saya sampaikan perlu dihitungkan patokan pagu nggak apa-apa, secara kasar, secara mungkin satuan bisa kan untuk membangun ini untuk berapa apa. Walaupun itu nanti kan kayak terminal tipe asal integrated pusat kan kita, pasar induk kita, kemudian berbagai ide mesti bisa tahu anggarannya besaran berapa. Tinggal masuk-masuk aja kan? Nanti akan kita mintakan masuk. Dan satu lagi mungkin, mohon nanti sampai ke ya, Pecang Soekarno-Hatta kan, ke Cuka. Tadi belum ada ya visualnya. Suka. Iya, coba. Bisa nggak?
Tadi yang videonya kayaknya mulai dari terminal, tidak dari Soka. Nah, Soka bisa jadi Soka itu nanti malah banyak hotel-hotel atau bulan bisa jadi. Itu. Monggo masih ada masukan? Monggo Pak Ganyang. Terima kasih. Kalau lihat tadi apa yang saya katakan tentang memang sangat membanggakan sekali. Karena ini sangat extraordinary gitu ya. Bisa menjadi generasi dari waktu tadi. Dan sekarang ini sekali lagi saya ini yang perlu ditekankan adalah planning atau mungkin waktu pelaksanaan kedepannya program. Kalau masa tadi ya akan menentukan tahun itu ya. Setelah itu kan mungkin juga program. Ini apa bisa atau program yang kita sebutkan itu sangat bisa sangat bagus sekali. Nah ini menjadi bagi kita adalah sekarang sumber dayanya dari mana yang kita lakukan. Terus sekali memang tadi yang disampaikan adalah koridor kanal usaha di dalamnya itu kan juga kita melihat juga masing-masing dari OPD yang tadi WU ada macam-macam. Ada nggak masing-masing OPD itu harus diseling ini yang perlu kita namanya. OPD itu kan di Masa kegiatan ada, ya ada videonya. Program ada ide. Nih, kalau sekarang dengan adanya ini, apakah ini mulai kapan? Tadi ini memang tahapan 1, 2, 3 itu apa ini tadi yang bingung juga. Tahun apa? Ya tadi mau itu yang jelas tadi setiap namanya. Apakah yang saya pahami ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ini harus jelas sekali kalau disesali itu memang ya tidak apa itu bagus sekali karena akan menjadi kenangan atau mungkin tinggalan wali kota. Nah, karena itu kita perlu ada suatu namanya timeline. Apakah mau ide-idenya tahun 2020 atau 2021 atau 2022 karena masih 5 tahun muda ya mungkin harus update gitu ya. Jadi mungkin yang kedua adalah bahwa tadi sampaikan ada flyover, ada betul sekali. Cuma yang seperti saya tanyakan di laporan awal dulu, itu kan saya ingin diinformasikan pada forum ini bahwa ternyata harus connect dengan perencanaan di pusat. Gate tol gate-nya di mana? Kalau kemarin awal informasi tolnya di Candi Mulia ya. Tolnya, ya, tapi eksinya di selatan terminal. Iya, tolnya. Nah, ketika tolnya di Candi Mulyo, itu ada beberapa alternatif. Bisa lewat di selatan terminal, iya, bisa lewat Kayuda, kan gitu mas. Iya kan mas? Sangat itu selatan terminal. Iya, tapi kan exit tolnya, tapi tol gate-nya kan di Candi Mulyo toh. Iya. Nah, artinya pengendara itu bisa ada alternatif. Hanya tidak hanya lewatnya lewat juga langsung budaya jalanan buddha dan sebagainya. Maksudnya dia juga punya alternatif di mana itu di Kayuda, gitu ya. Artinya itu yang memang betul sekali saya juga tidak hanya Mbak Penny, saya juga, tapi di poin di pintu masuk dulu, boleh nanti asal bingung mas. Gambar gerbang dan sebagainya perlu ada suatu petugas betul perlu extraordinary tapi jelas di map-nya jelas. Lalu yang saya adalah kaitan dengan apakah di kan itu apakah underpass apakah konsultan sudah mendapatkan informasi dari pusat demikian apa ini yang perlu penting sekali karena ini kan perlu disampaikan pada apa itu di forum ini dan tentunya depan kayak apa karena harus sinkron dengan gambar panjenengan konsep panjenengan itu mungkin tadi disampaikan bahwa ini adalah masih tentatif masih konsep awal saya paham itu. Lalu yang penting adalah bahwa
kawasan yang dengan konsep tadi itu kan untuk kawasan atau area yang publik milik Pemda itu sangat terbatas sekali. Pertama yang sudah ada di idenya di pasar induk itu jelas sudah ada di idenya, tinggal jenanya given lah waktu kalau termasuk anggaran kapan pelaksanaan tahun kapan jelas itu. Yang lainnya kan belum makan ya, yang belah barat komprehensif atau bawahnya SMP 10 itu kan belum memang ya. Nah itu juga pengembangannya memang konsepnya iya, tapi pengembangannya nanti yang melaksanakan OPD itu juga berpikir Mas Iwan negara opong ya harus realistis. Saya betul sekali, saya sepakat Mbak bahwa itu kita harus extraordinary out of the box, sepakat, cuma harus realistik juga. Jadi orang orang ini yang penting, karena kita kemarin ada informasi bahwa kami di Sub ada suatu kebutuhan pokok yang penting sekali terhadap operasional di Sub, penting dan pokok. Ternyata gini kan gitu ya. Artinya apa? Saya sepakat dengan extraordinary harus punyanya luar biasa, sepakat, tapi harus realistis gitu. Dan untuk kepentingan banyak masyarakat, terutama Kota Magelang. Itu kan kita nguncang ya konsep dulu, tapi outcome-nya nggak seberapa, itu emang. Itu yang berarti kenapa saya lihat bahwa ruang publik yang ada di sekitar itu kebanyakan ruang privat, dan kita nggak bisa mengelola maunya, kita nggak bisa, karena mereka punya hak. Ini memang saya sepakat dengan pandangan bahwa itu kita harus outdoor boleh, tapi manfaat pada masyarakat seberapa itu yang perlu kita kaji, karena banyak sekali hal yang berkaitan dengan itu. Ketika kita pada sisi jadi bangunan, tapi ketika kita sudah selesai 100%, what next? Banyak beberapa hal yang tidak semuanya, banyak hal yang istilahnya bangunannya makanya kurang. Ini sangat-sangat menarik sekali. Kalau yang ini terakhir ini kaitannya dengan bahwa ini terkait dengan saya. Di situ ada terminal pintu, ada terminal tiba. Apakah pandangan sudah terminal yang memang mengakomodasi terminal C angkot? Kayaknya belum ada dan di mana? Meskipun ada di sana di Mas Iwan, di Cangok, tapi kita masih melakukan FS itu bisa iya, bisa tidak layanan, karena juga di situ nanti makanya sangat sangat menarik sekali informasi apakah itu flyover, apa itu underpass. Flyover kami sudah berpikir, karena operate yang ke itu kan akan nutupi terminal, misalnya lewat Musopo, underpass mungkin itu. Sehingga kemarin tidak positif gitu ya. Mohon bisa diinformasikan pada di forum ini rencana pusat membuat landaran lintas di situ terkait apakah underpass atau flyover, itu yang sangat kami nantikan. Karena apa? Di situ kita akan melakukan dengan motivasi yang ada di mana itu Canggu tadi, itu di luar rencana ini. Tapi untuk yang di koridor jalan Suwana itu kan sangat apakah ada atau tidak, tapi sangat penting bagi kita. Karena di terminal tipe A, saya juga nggak tahu nanti apakah juga nanti seperti itu, atau mungkin betul sekali dengan bahwa itu hanya konsep harus juga ngikuti sana. Saya kira itu Pak Iwan dan teman-teman seperti apa yang disampaikan pada kesempatan ini, mungkin mohon informasinya saya kira itu. Waktu saya kembalikan Mas Iwan. Terima kasih Pak Ganjang. Ya tadi ya kaitan dengan timeline kita sudah sepakati ya, mungkin 2020 ke depan ke 10 tahun. Kalau 2020 bisanya hanya perubahan karena ada etapan. Berarti yang bisa full itu 2021, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah mungkin sama dengan RT RW, dan master plan bisa ditinjau 5 tahun sekali ya, mungkin kurang nggak bisa. Makanya mungkin kalau kita merencanakan 10 tahun tidak masalah, nanti 2 atau 3 tahun. Sebenarnya perencanaan bagus adalah
yang jarang di TV ya supaya bisa konsisten. Tapi kalau memang kondisinya tidak bisa memungkinkan, nanti mungkin mohon nanti di timeline-nya ya bisa didetailkan. Terus dananya jelas, kalau yang kaitan dengan besar-besar tentu exit tol dari pusat ya, dari kemudian pasar Indo itu sudah mungkin campuran ya, pusat dan daerah. Karena kalau daerah yakin nggak mampu Pak, karena kemudian terminal tipe-tipe dengan desain dari Kementerian PUPR. Sayangnya kami sampai sekarang belum tahu, mungkin dari PU yang lebih dekat mungkin bisa membantu. Mungkin informasi dulu Mas Adi, ada informasi desain flyover. Pak Wid ada informasi desain flyover kan? Terima kasih. Sebenarnya ini sudah kami jawab pada waktu awal kita pembahasan, bahwa sudah disampaikan oleh Balai Besar P2JN bahwa pada Desember 2020 akan dilaksanakan FS. Aslinya pembahasannya, laporan akhirnya FS. Apakah nanti itu berbentuk underpass atau flyover, itu jelas sekali nanti FS-nya Desember 2020. Nah, 2020. Artinya kita memang belum mendapatkan secara spesifik, artinya gambaran seperti apa. Namun demikian dari Kementerian PUPR jelas sekali itu mengakomodasi surat dari Bupati Magelang bahwa ternyata yang diadopsi, yang ditindaklanjuti oleh Kementerian PUPR adalah surat dari Bupati Magelang kaitannya dengan tingkat kemacetan di simpang tak berbidang. Seperti itu. Artinya dari Kementerian PUPR menyatakan bahwa dari surat Bupati itu kemudian ditindaklanjuti bahwa nantinya akan diadakan FS pada tahun 2020. Nah, nanti finalnya Desember 2020. Nah, nanti apakah itu nantinya berwujud flyover atau underpass, itu masih menunggu kajian tersebut. Nah, kemudian dari P2JN juga mensyaratkan dari pemerintah Kota Magelang sejalan dengan adanya FS itu untuk pembebasan lahan tahun 2020, Mas Iwan. Nah, ini kemudian pada waktu itu Kepala DPUPR sudah menyampaikan kepada Kementerian DPUPR kurang lebih 98 parcel yang nantinya terkena. Nah, nantinya dari pemerintah Kota Magelang itu menyiapkan pembebasan lahannya tahun 2020. Karena setelah FS nanti ditindaklanjuti dengan secara fisik. Itu informasi yang terakhir dari Balai P2JN menindaklanjuti dari surat Bupati Magelang. Artinya kita besok sudah memasuki tahun 2020. Artinya sudah memasuki tahapan FS kaitannya dengan kajian simpang tak sebidang yang ada di Canguk. Nanti kalau memang dapat gambaran secara detail ya nanti pada bulan Desember 2020. Nah, itu gambarannya dari Kementerian PUPR melalui Balai P2JN. Monggo Mas. Jadi Pak Wid, jadi informasinya jelas ya Pak Hanjang. Kami mohon maaf tidak bisa mendapatkan informasi karena FS 2020 baru jadi. Nah, jadi kita aja. Iya. Nanti Pak, jangan senggawi SS terminal tipe C, monggo jangan bisa komunikasi intensif dengan pusat aja lah. Kayak FS-nya itu, karena kami ada dengan kemudian Pak, saya jawab mengenai Pak Hanjang kata dengan pembangunan dayanya besar, yaitu kita jangan semata-mata menggantungkan dana dari pemerintah daerah ya, mungkin bisa dari pusat, bisa dari investor, mungkin nanti arahnya semoga nanti bisa dibagi, tidak semua di pemerintah. Dan kalau untuk anggaran pemerintah daerah yang besar tentu perlu ada pentahapan, makanya 10 tahun ya. Itu jadi tidak mungkin 1 tahun kita anggarkan langsung 50 miliar. Ya, sebagai informasi kan Pak Ganjang ya. Untuk terminal tipe A kayaknya 2020 50 miliar. 50 miliar. Anggarannya 50 miliar. Tapi itu informasi ya. Terminal tipe A. Bukan mau menjawab? Tadi kan Pak Ganjang, Pak Wid sudah memberikan informasi terkait dengan FS. Pak Iwan sudah menjawab semua ya Pak. Tadi kan yang pembahasan itu kan
biaya nih Pak, Ya. biaya. Jadi membangun tuh memang harus punya spirit Pak, jadi harus Semangat, Mas. bahwa kita bisa. Nah, tadi Pak Iwan sudah mengatakan bahwa pembiayaan tidak bergantung semata-mata dari APBD, tapi juga bisa join dengan APBN ataupun investor. Sebenarnya yang paling bisa diharapkan itu investor. Dan investor itu pasti juga kalau ada promise-nya biasanya juga bisa. Di Jogja itu hampir semua pengembangan pariwisata yang bermunculan baru-baru itu dari rumah Hobbit, dari hutan pinus itu investor semua Pak, nggak ada yang asli dari pemerintah setempat, nggak ada. Itu semua investor. Jadi menjawab itu, jadi tadi ada kawasan yang wisata tepi sungai itu nanti bisa jadi investor saja. Kemudian yang kawasan yang daerah mana ini Soko yang untuk perdagangan dan jasa, mungkin investor juga silakan. Bening ini kan apa coba? Yang menarik itu kan hanya melihat view naik ke atas seperti kapal itu. Itu juga pengunjungnya luar biasa. Jogja sekarang ada namanya GH Skyview. Monggo silahkan ke sana. PT Taman Wisata itu ketir-ketir dengan adanya GH Skyview ini karena tiba-tiba kunjungannya itu tersedot lebih dari 40%. Wisatawan yang biasanya mampir ke Candi Prambanan ini lebih senang mampir ke GH untuk dapat view tadi 360 derajat tadi loh Pak. Itu yang Brexit itu ya? Bukan Pak. Enggak, bintang itu loh, bintang. Itu bintang patruk. Itu biasa saja. Tapi sekarang kalau weekend Pak macet total Pak. Ya. Semua orang sama Pak. Ya harapan kita gitu. Mas, jadi Bapak Ibu, master plan ini sebagai arahan ya. Arahan kan nanti kalau mungkin ada investor mau membangun, di sini untuk kawasan. Itu Skyview itu yang sekarang baru trending sekali. Ya, itu malah itu sebagai pedoman. Monggo masih ada pertanyaan atau tanggapan? Sudah cukup? Cukup nggih? Nggih, Bapak Ibu sekalian. Sebelum diakhiri, monggo Pak Wid. saya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih Mas Iwan, kemudian rekan-rekan dari Proporsi Jogja dan rekan-rekan dari UPD bahwa kita telah kurang lebih 3 bulan ya telah membahas review master plan kawasan Soekarno-Hatta, bahwa kita dasarnya bahwa kita sudah memiliki master plan yang lama tahun 2015 dan memang perlu direview, dan selama 3 bulan ini kita sudah melakukan pembahasan. Saya selaku pejabat pembuat komitmen mengucapkan terima kasih atas buah pikiran dari rekan-rekan OPD, kemudian dari rekan-rekan PT Proporsi dan Mas Iwan, bahwa kita tinggal berapa hari lagi sudah memasuki tahun 2020. Untuk itu kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas pemikiran kita bersama, sehingga nantinya saya harapkan master plan ini bisa bermanfaat bagi perkembangan masyarakat di Kota Magelang. Artinya lebih ke arah bagaimana menyejahterakan masyarakat, bahwa nantinya saya yakin kita tidak tahu 5 tahun 10 tahun ke depan, saya yakin tetap ini kita review lagi. Namun demikian sebagai bentuk buah pikir kita bersama bahwa kita telah berbuat terhadap kota kita, Kota Magelang, menghadapi banyak sekali. Kalau kita lihat dari konteks kewilayahan dan konteks kemajuan zaman, memang seperti tadi yang Pak sampaikan bahwa kita memiliki salah satu pemikiran yaitu out the box. Maksudnya banyak pemikiran yang katakanlah biasanya datar-datar saja, namun demikian sebagai seorang planner kita memang harus katakanlah tahu apa yang akan kita perbuat pada 5 atau 10 ke depan. Itu salah satu hal yang memang bisa kita perbuat. Saya yakin rekan-rekan yang ada di ruangan ini, insya Allah saya yakin mendoakan bahwa kehadiran buah pikiran saudara-saudara sekalian yang hadir pada hari ini bisa bermanfaat. Yang pertama jelas pada diri kita sendiri, yang kedua kita berbuat kepada masyarakat, yang ketiga inilah jalan jihad kita, artinya jalan pikiran kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami tutup, ini ada masukan dari Mas Ardi tadi nitip terkait dengan pengembangan terminal tipe A dan pemasangan papan penanda atau penunjuk arah, mohon dimasukkan dalam indikasi program kegiatan. Jadi tadi saya sampaikan bahwa nanti indikasi program kegiatan akan disempurnakan lagi, didetekan lagi dalam tahapan 10 tahun mulai 2020 atau 2021 silahkan. Kemudian pembagian OPD penanggung jawab juga mohon nanti didetailkan, mohon nanti prosesnya bisa dikirim kami dulu.
belum difinalkan. Jadi sekali lagi ya Pak Ibu, tadi saya sampaikan terima kasih dari Pak Wid, kami juga selaku Bapeda dan konsultan juga matur sangat atas segala masukan sumbang saran pikirannya, dan itulah tentu saja ini program ini adalah atau produk ini adalah produk kita bersama ya, bukan produk Bapeda. Jadi karena kami juga sudah dalam proses perencanaan sudah melibatkan semuanya, dari OPD kita undang, dari masyarakat juga kita undang, FGD, saran masukan apa. Jadi ini bukan top down, ini adalah bottom up, perencanaan dari kita semua dan untuk kita semua. Baik, mohon maaf apabila kami sudah membawakan banyak kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.